Bab 3562. Melemparnya ke dalam kolam. Dalam hal ini, Erikin benar-benar tidak tertarik sama sekali. Meskipun teknik ini sangat ampuh, dan pelayan darah yang dipanggilnya juga membawa banyak masalah baginya, proses kultivasinya benar-benar menjijikkan, hanya melahap daging dan darah mayat, lalu memadatkannya di dalam tubuh. Satu hal, tidak bisa melakukannya sendiri. Namun, Erikin tidak menghancurkan slip giok. Teknik ini adalah teknik yang bagus, dan mungkin akan berguna di masa depan. Setelah menata selusin tas penyimpanan, suasana hati Erikin juga jauh lebih baik. Meski pertarungan maut sedikit lebih berbahaya, namun hasilnya sangat bagus. Berkat Taois kunai dan sepo, batu roh, rumput ajaib, yang diperlukan untuk masuk ke rapat terbesar, tidak perlu ditambah lagi, bahkan sumber daya ini juga sangat banyak untuk pemulihan teknik tanpa nama dan kompetisi ilmu tiada dua. Pada saat ini, di kolam spiritual, tidak peduli cairan obat atau kolam spiritual memiliki sedikit efek pada diri sendiri, jika cairan obat yang sama diserap untuk waktu yang lama, efeknya juga akan berkurang. Jadi Erikin melompat terbang keluar dari kolam spiritual, dan jatuh ke samping. Di sebelah kolam spiritual, dua kultivator yang menjaga dalam keadaan mengantuk, mendengar gerakan itu, mereka segera bangkit dan memberi hormat kepada Erikin. Ternyata pemulihannya selesai, dan ini sudah siang. Erikin melirik ke langit. Meskipun kota bayangan berada di bawah tanah, tetapi untuk menjaga agar para kultivator tidak membalikkan siang dan malam, mereka menggunakan metode formasi, sehingga semua orang dapat merasakan kapan mereka muncul. Dirinya tiba di kolam spiritual pada dini hari, dan telah beristirahat hampir sepanjang hari. Ini bukan tengah hari lagi, ini hari berikutnya. Ketika Tracer Taois mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya. Aku istirahat selama 1 hari. Erikin menggelengkan kepalanya. Dalam masa pemulihan, tidak terasa waktu lewat begitu saja. Di mana yang lain? Erikin melihat sekeliling, hanya Tracer Taois yang duduk di sebelahnya. Wanita kultivator es sudah pergi tadi malam. Menyuruhku meninggalkan pesan bahwa dia akan pergi, tidak dapat menunggumu. Clarence perlu berlatih setiap hari, jadi dia tinggal di kuil tidak jauh. Adapun Redilong, dia dan aku bergantian mengawasimu, sekarang sepertinya dia sedang latihan. Tracer Taois berkata sambil menguap. Erikin mengangguk dan menatap dua kultivator yang menunggu tidak jauh. Beberapa teman seiman telah bekerja keras, terima kasih, dan beritahu kultivator lain yang membantuku bahwa mereka bisa beristirahat. Dirinya telah latihan lebih dari sehari, namun tidak merasakan perubahan apapun pada cairan spiritual atau cairan obat, yang menunjukkan bahwa para kultivator ini tidak berani mengabaikan. Terima kasih banyak teman seiman. Setelah mengambil tas penyimpanan yang dipersembahkan Erikin dan menyapu batu roh di dalamnya, kedua kultivator itu langsung bersemangat. Bahkan jika dibagi menjadi 4, batu roh ini cukup untuk mereka sembah selama setahun. Setelah mengucapkan terima kasih, para kultivator pergi dengan bijaksana. Sepertinya kamu sudah sukses, begitu mudahnya kamu mengeluarkan uang sebanyak itu. Ketika Tracer Taois melihat mereka berdua pergi, dia tersenyum dan tahu bahwa Erikin telah memberinya banyak batu roh. Bagaimana, apakah kamu sudah merasa baikan? Tanya Tracer Taois. 1 penurunan, ada urusan apa? Tanya Erikin. Erikin, aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Tracer Taois berkata dengan tegas. Dalam 2 hari terakhir, aku telah memikirkannya dengan hati-hati. Menurutku pemikiran Tuan Besar sangat dewasa.
Dia mendedikasikan pikirannya untuk seluruh Kyushu. Ini merupakan hal sangat luar biasa. Dia menemui kita sebelumnya. Seharusnya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kamu tidak memerlukanku untuk menjagamu sekarang. Aku berencana untuk pergi membantu. Apakah kamu serius? Tentu saja, aku bisa bertemu orang seperti itu dalam hidup ini. Aku harus mengikutinya. Erikin mengerutkan kening dan menatap Tracer Taois. Melihat bagaimana pria ini mengagumi Chensu, dia tampaknya tidak bercanda. Orang ini belum memberikan reaksi. Oke, kamu bisa pergi. Tapi tolong kemari sebentar, aku punya sesuatu untuk dijelaskan, ini sangat penting. Ada apa? Tracer Taois datang tanpa meragukannya. Aku beritahu padamu. Erikin juga datang, tetapi tiba-tiba meraih Tracer Taois dan menekan dengan keras sebelum dia bisa bereaksi. Puff. Tanpa tindakan pencegahan, Tracer Taois dilempar ke udara oleh Erikin, dan kemudian jatuh ke kolam spiritual. Sebelum dia bisa berjuang untuk terbang, Erikin segera memukul mantra spiritual, dan ketika udara dingin menyapu langsung membekukan seluruh kolam spiritual. Bocah sialan, apa yang kamu lakukan? Ledakan. Tracer Taois pertama kali dilemparkan ke dalam air, dan kemudian hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti tubuhnya. Dia bergidik, sebuah reiki memenuhi udara, dengan cepat menghilangkan rasa dingin, dan melompat keluar dari kolam spiritual dengan kemarahan. Ada apa dengan kamu? Aku merawatmu sepanjang malam. Kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih, tetapi malah melemparku ke dalam air. Apakah kamu sudah sadar sekarang? Sadar apa? Kamu pikir aku sama terlukanya denganmu? Ada apa denganku? Harta di bawah panggung berdarah, apakah kamu tidak tertarik lagi? Erikin berbisik melalui transmisi suara. Harta, panggung berdarah. Tracer Taois dimarahi di tengah jalan dan tiba-tiba terpana selama beberapa detik. Tunggu, bagaimana aku bisa melupakan ini? Panggung berdarah adalah harta karun yang membuat sumber energiku melompat. Ada apa denganku? Begitu harta itu disebutkan, Tracer Taois tiba-tiba tersadar. Kamu sudah pulih sekarang. Aku tidak bertanya tentang harta karun itu, tetapi berbicara tentang mendukung Chensu. Mengapa aku harus mendukung ya? Tracer Taois gemetar dan langsung terpana. Tidak, orang ini adalah seorang kultivator dari daratan Jeushu. Aku dari daratan dunia dewa. Dia memiliki keinginan besar, dan itu bukan urusanku, dan kota bayangan juga bukan tempat yang bersih. Dia tidak sebaik yang dia katakan. Aku tidak suka mengurus urusan orang lain. Ada apa denganku? Tracer Taois menatap kosong ke arah Erikin, dan Erikin tampak setengah tersenyum. Brengsek, apakah aku terhipnotis sebelumnya? Tracer Taois akhirnya menyadari itu, matanya melebar. Setelah benar-benar tenang, Tracer Taois juga langsung menemukan masalahnya. Rasa dingin melonjak di hatinya, dan keringat ketakutan menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tracer Taois duduk merosot di tanah, terengah-engah, dahinya penuh keringat. Apa yang dirinya lakukan dengan bersemangat mengambil risiko untuk Chensu, dia benar-benar direduksi menjadi pion orang lain. Hidupku hanya untuk berpetualang harta karun, bukan untuk membantu orang lain. Sekarang memikirkan Chensu, kepala Tracer Taois penuh dengan pikiran yang menakutkan. Mengerti. Rasa terima kasihku lebih berharga daripada batu roh. Terima kasih, aku terjebak oleh kata-katanya. Jika Erikin tidak memberinya semangkuk air dingin, dia akan bekerja keras untuk Chensu. Orang ini melumpuhkanku dengan taktik ilusi, kata Tracer Taois. Termasuk, tapi juga tidak.
Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa artinya? Chen Su adalah master puncak 2 kegagalan. Cara-caranya jauh lebih ampuh dari yang kita bayangkan. Ini adalah kombinasi dari aura dan taktik ilusi. Anda dapat memahaminya sebagai salah satu pesona seorang raja." Bersambung.